Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jus jambu, dan setiap buka puasa dan juga sahur aku selalu minum jus jambu, mukbang jus jambu, dan selalu makan kurma. Mau tahu kenapa alasannya aku harus minum jus jambu terus dan juga makan kurma terus? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa hubungan kurma dan jus jambu. Mau tahu? Dan kenapa perpaduan dari kurma dan jus jambu itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus banget buat tubuh kita? Yuk cari tahu. Jadi saat Ramadan seperti ini kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Nah, kurma yang merupakan tumbuhan dari genus ponik ini sudah dibudidayakan sejak dulu, sehingga tempat asalnya tidak diketahui secara pasti. Tetapi diperkirakan kurma ini berasal dari teluk Persia. Jadi ada berbagai macam jenis kurma yang kita tahu yang beredar di pasaran Indonesia. Salah satunya ajwa, lalu ada ambera, ada bahri, ada dairi, ada halawi, ada hudri, ada sukari juga, ada kurma tori, ada kurma safawi. Jadi ada banyak sekali ya yang beredar di pasaran Indonesia. Jadi salah satu manfaat dari kurma adalah sebagai sumber zat besi, di mana zat besi itu adalah salah satu komponen untuk penyusun dari Hb. Hb itu adalah hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah, yang menentukan kapasitas pengangkutan oksigen di dalam darah kita. Seperti yang kita tahu, jika kita kekurangan zat besi, kita akan mengalami penyakit anemia defisit besi. Nah, ini akan menyebabkan kita menjadi lemah, letih, lesu, tidak bertenaga, letoy, loyo, pengen rebahan terus gitu. Jadi di sini ada sebuah jurnal yaitu yang berjudul Efektivitas Sari Buah Kurma Terhadap Anemia Defisit Besi pada Balita. Nah, jurnal ini disusun oleh Putu Ristianing, Ayu Sangging, dan juga Anissa Abdillah dari Universitas Lampung. Jadi di sini mereka meneliti bagaimana efektivitas dari pemberian sari kurma terhadap kadar hemoglobin, nah, untuk mengatasi penyakit anemia defisit zat besi. Di sini disimpulkan bahwa pemberian sari kurma yang memiliki banyak kandungan nutrisi, khususnya zat besi dan vitamin C, untuk meningkatkan hemoglobin dalam darah dan membantu proses penyembuhan ADB pada balita. Jadi, di sini efektivitasnya terbukti ya bahwa sari kurma itu mampu meningkatkan kadar hemoglobin untuk mengobati penyakit anemia defisit besi pada balita. Jadi di sini menurut Eni dan kawan-kawan tahun 2016, dengan mengkonsumsi kurma sebanyak 25 gram per hari per orang selama 1 bulan dapat meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil. Karena dalam 25 gram kurma itu mengandung 0,225 zat besi. Jadi di sini menurut Jurnal Kebidanan volume 5 nomor 4 bulan Oktober tahun 2009 halaman 343 sampai 348 dengan judul Pengaruh Pemberian Kurma Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil dengan Anemia. Nah, dari penelitian di sini dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ada pengaruh pemberian kurma terhadap kenaikan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia di wilayah kerja Puskesmas Raja Basa Indah, Bandar Lampung pada tahun 2019. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kurma itu banyak mengandung zat besi yang berfungsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin di dalam darah. Jadi, kenapa kurma itu cocok banget kalau disandingin sama jus jambu yang notabene banyak mengandung vitamin C? Ini semua disebabkan karena vitamin C itu membantu untuk meningkatkan absorpsi zat besi di dalam tubuh. Jadi, menurut Adriani dan Wirjatmadi pada tahun 2012, vitamin C berperan dalam meningkatkan absorpsi zat besi dalam usus, serta transportasi besi dari transferin dalam darah ke ferritin di dalam sumsum tulang, hati, dan juga limpa. Nah, vitamin C juga dapat meningkatkan absorpsi zat besi non-heme sampai 4 kali lipat. Jadi di sini menurut Jurnal Kesehatan Manarang volume 4 nomor 1 Juli 2018 yang berjudul Asupan Zat Besi atau Fe
dan vitamin C dengan status anemia gizi besi pada ibu hamil di Kelurahan Tuatunu, Pangkal Pinang. Jadi, kesimpulan yang mereka dapatkan setelah melakukan penelitian tersebut adalah asupan zat besi dan asupan vitamin C secara signifikan berhubungan dengan status anemia gizi besi pada ibu hamil. Nah, kesimpulan yang hampir sama pun didapatkan dari penelitian Chantia Mahameru Pradanti dan kawan-kawan dari program studi gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi dalam jurnalnya yang berjudul Hubungan Asupan Zat Besi atau Fe dan Vitamin C dengan kadar hemoglobin pada siswi kelas 8 SMP Negeri 3 Brebes mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Di antaranya adalah adanya hubungan tingkat kecukupan vitamin C dengan kadar hemoglobin pada siswi kelas 8 SMP Negeri 3 Brebes. Jadi kenapa vitamin C itu bisa mengabsorpsi zat besi atau Fe dengan lebih baik, bahkan 4 kali lipat? Di sini menurut Al-Matsir tahun 2003 disebutkan bahwa karena vitamin C bertindak sebagai enhancer yang kuat dalam mereduksi ion feri menjadi ion ferro, sehingga mudah diserap dalam pH tinggi di dalam duodenum dan juga usus halus. Selanjutnya, vitamin C juga menghambat pembentukan hemosiderin yang sukar dimobilisasi untuk membebaskan besi bila diperlukan. Jadi, absorpsi besi dalam bentuk non-hem meningkat 4 kali lipat bila ada vitamin C. Dan juga vitamin C berperan dalam memindahkan besi dari transferin di dalam plasma ke dalam ferritin. Jadi sekarang udah pada tahu kan alasannya, udah nggak pada penasaran lagi kenapa hampir setiap hari mukbang jus jambu dan ditambah makan sama kurma. Jadi kandungan tanin di dalam teh, fitat, fosfat, dan juga serat di dalam bahan makanan justru akan menghambat absorpsi dari zat besi di dalam tubuh kita. Bukan hanya jambu saja yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Kalau kalian gak suka jambu nih ya, bisa diganti sama jeruk, atau diganti sama apel, anggur, kiwi, dan lain-lain. Tergantung selera. Bukan hanya kurma saja yang mengandung zat besi yang tinggi. Kalau kalian memang akan menggunakan suplemen zat besi atau suplemen tambah darah, itu juga disarankan. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan bahan-bahan alami juga boleh. Misalnya dari bayam, seperti itu. Jadi ini semua tergantung selera, yang penting kandungan gizinya itu sama seperti yang kita butuhkan di dalam tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.